Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sophia Ananta, dan rekan-rekan saya. Nama saya Najwa Nabila. Nama saya Mara Sapadia. Nama saya Sally Melda. Saya Amelia Zima Septiani. Nama saya Zaniatur Rahma. Nama saya Yusti Febidianti Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai sistem informasi di bidang keperawatan. Nah, sebelum kita mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang sistem informasi, kita harus mengetahui dulu tentang sejarah dan perkembangan dari sistem informasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari sistem informasi di bidang kesehatan. Yang pertama ada pada era 1960-an. Nah, pada era ini sistem informasi ini sudah berkembang, tetapi masih dalam bentuk komputer. Nah, fungsi dari sistem informasi ini adalah untuk mengelola data dan juga untuk mengelola rekam medis secara elektronik. Nah, yang kedua itu ada pada era 1970-an. Pada era ini, sistem informasi yang tadi udah berkembang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi berkembangnya ini masih dalam bentuk manajemen rumah sakit. Yang ketiga ada pada era 1980-an. Nah, pada era ini, sistem informasi itu berkembang, tetapi dalam bentuk yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Jadi, contoh dari perkembangan pada era ini adalah HL7 atau Health Level 7. Nah, yang keempat itu ada pada era 1990-an. Pada era ini, sistem informasi jauh berkembang lebih pesat daripada era-era sebelumnya. Nah, contohnya itu kayak sistem informasi ini punya website atau browser tersendiri nih buat mengakses si data pasien atau informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, yang kelima ini ada pada era 2000-an. Pada era ini tuh lebih berkembang daripada era-era sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia udah ada website, sekarang dia udah ada aplikasi, semacam aplikasi. Kalau kayak di kedokteran, contohnya itu contoh kecil, contoh umumnya yang kita ketahui itu kayak Halodoc. Nah, jadi kayak pada era 2000-an ini udah muncul nih aplikasi-aplikasi kesehatan yang memudahkan pasien maupun tenaga-tenaga kesehatan buat mengakses informasi-informasi yang dibutuhin. Ada era terakhir nih, pada era 2010-an. Di era ini tuh perkembangannya tuh lebih baik, lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu udah ada website, udah ada aplikasi. Nah, sekarang itu kayak lebih big data gitu. Bentuknya itu lebih ke big data. Jadi kayak si pasien ini bisa ngambil keputusan klinis secara mandiri. Jadi kayak para pasien itu nggak manut aja sama kita para nakes, para tenaga kesehatan. Jadi mereka tuh udah bisa ngambil nih keputusan apa yang mau mereka lakuin sendiri. Bentuknya itu juga kayak IoT atau Information of Things. Jadi di era ini tuh kita udah bisa memantau keadaan pasien secara real time. Apa sih pengertian dari sistem informasi? Sistem informasi keperawatan adalah usaha proses ilmiah, multidisiplin, dan melibatkan proses analisa, pengumpulan, dan pengolahan data oleh perawat. Data ini kemudian diproses menjadi informasi dan juga pengetahuan yang digunakan untuk membantu keputusan dalam perawatan pasien. Praktik ini biasanya didasari pada pengetahuan empiris dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas perawatan dan diberikan oleh perawat yang profesional. Saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu membantu sistem klinik atau rumah sakit dalam mengelola data keperawatan dan juga kegiatan seperti upload atau download file yang berisikan data pasien. Jadi tuh perawat itu tuh kayak nggak usah segala nulis lagi, cukup ketik habis itu disimpan ke data pasien. Yang kedua itu adalah menghemat waktu dalam melakukan pendokumentasian karena data yang tercatat akan lebih aman dan resiko untuk hilang akan jauh lebih sedikit dibandingkan manual, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dari staf perawat. Di sini tuh jadi kalau misalnya ngirim data pasien tuh tidak perlu pakai kertas lagi, terus tinggal kirim file, dan itu
tidak gampang hilang atau bocor ke publik gitu. Jadi hanya perawat dan pasien yang tahu. Dan yang terakhir adalah membantu perawat dalam manajemen data perawat secara detail dan dapat dikelola dengan mudah dalam upload atau download file yang berisikan data perawat dan dapat diakses di mana saja. Jadi tuh kita tuh tidak perlu membawa data-data pasien, jadi tinggal perlu buka komputer terus masuk ke website rumah sakit tersebut dan itu bisa mengakses semua data pasien. Jadi tidak usah ribet-ribet gitu loh. Apa sih tujuan sistem informasi keperawatan? Nah, yang pertama itu mempersiapkan informasi yang berkualitas, informasi yang kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan di mana hal tersebut merupakan pijar informasi. Yang kedua itu meminimalkan terjadi duplikasi data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana. Yang kelima, mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi. Yang terakhir itu memelihara integrasi data. Nah, maksudnya di sini tuh tujuan sistem informasi keperawatan itu perawat klinik mempergunakan sistem informasi keperawatan disebut SIK untuk menggantikan sistem manual dalam pencatatan data sehingga membuat perawatan pasien menjadi lebih efektif dan ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari sistem informasi di bidang keperawatan. Contoh dampak positif yang pertama menjadi sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah, itu merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Contoh yang kedua, ada sumber informasi yang lebih lengkap dan mudah. Itu termasuk ketersediaan informasi yang lengkap, terperinci, mudah diakses tentang topik-topik kesehatan untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kesehatan mereka. Contoh yang ketiga, ada pengawasan gaya hidup sehat dalam genggaman. Jadi kita bisa mantau gaya hidup kita dengan mudah melalui teknologi dan aplikasi yang tersedia melalui handphone seperti itu. Contoh yang keempat, ada perkembangan keilmuan atau riset. Jadi mencakup penemuan baru seperti pemahaman tentang penyakit, pengobatan, dan inovasi di bidang kesehatan lainnya. Contoh yang kelima, ada penurunan biaya atau efisiensi. Jadi tujuannya untuk menurunkan biaya sistem kesehatan secara keseluruhan atau meningkatkan sumber daya yang ada dengan lebih efisiensi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Nah, contoh dampak negatif yang pertama itu terjadi resiko penyakit baru. Potensi munculnya resiko penyakit baru ini menimbulkan ancaman terhadap masyarakat itu sendiri, seperti wabah atau pandemi. Contoh yang kedua, ada pemberitaan yang kurang tepat atau hoax yang sering sekali kita dengar. Jadi itu mencakup informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap tentang kesehatan itu sendiri yang dapat membingungkan atau bahkan membahayakan masyarakat. Contoh yang ketiga, ada kesalahan persepsi. Jadi menyangkut ketidakpahaman atau penilaian yang salah terkait sistem informasi kesehatan yang dapat mengarah kepada keputusan atau tindakan yang tidak sesuai untuk menjaga kesehatan. Contoh yang keempat, ada biaya yang mahal. Itu terkait dengan perawatan kesehatan, termasuk ke dalam biaya pengobatan, asuransi kesehatan, dan akses ke layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Nah, itu semua merupakan contoh dari dampak positif dan negatif dari sistem informasi di bidang keperawatan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang hambatan dan tantangan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, perawat bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan klien ketika berhadapan dengan teknologi dalam informatika keperawatan atau bagian sistem informasi keperawatan. Dan yang kedua, kehilangan kemampuan berpikir kritis mereka karena mereka merasa hanya mengikuti persyaratan dokumen dalam membuat rencana perawatan. Dan yang ketiga, hilangnya makna dalam aliran interaksi dalam pekerjaan perawatan kesehatan. Baik, selanjutnya ada upaya untuk mengatasi hambatan. Yang pertama, para peneliti telah menyarankan pendidikan yang tepat mengenai penggunaan data dan sistem audit catatan sangat penting untuk memastikan kerahasiaan data. Dan yang kedua, perawat dan penyedia layanan kesehatan harus memiliki kepercayaan dalam kualitas dan keakuratan data yang mereka akses secara elektronik. Dan yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan identitas profesional mereka. Oke, selanjutnya ada contoh aplikasi sistem informasi keperawatan. Yang pertama ada e-commerce, contohnya itu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, JDID, dan masih banyak lagi. Terus ada e-learning, contohnya itu kayak Zenius, Brandly, Udemy, Witri School. Terus ada flight management system, contohnya itu kayak manajemen perangkat lunak, jaringan internet, dan perangkat pelacak. Terus ada sistem layanan terpadu bagi mahasiswa, itu contohnya kayak ruang guru. Terus ada yang kelima itu ada booking online, contohnya itu kayak Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID. Terus ada office automation system, contohnya itu kayak surat elektronik, sistem pesan suara, sistem informasi suara, dan konferensi video. Terus ada transaction processing system, itu contohnya itu kayak ATM. Dari pemaparan materi yang kami sampaikan tadi, kami bisa menarik kesimpulan bahwa perkembangan sistem informasi di bidang kesehatan ini memberikan manfaat yang baik itu di perawatnya, tenaga kesehatan yang lain, maupun di pasien. Tetapi manfaat yang tadi itu belum bisa dikatakan sempurna, karena masih ada hambatan dan tantangan dalam pengaplikasian sistem tersebut. Itulah mengapa pada setiap era pasti selalu mengalami peningkatan, karena untuk maksimalkan pengaplikasian dari sistem informasi tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dan rekan-rekan kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.